Putri. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai usaha yang sudah berjalan, di mana usaha yang kami ambil di sini yaitu keripik singkong. Next. Aku mengambil usaha yang sudah berjalan ini yaitu dengan alasan menurut kami ada potensi yang bisa dan harus dikembangkan dari usaha keripik singkong ini, di mana kami melihat masih jarang atau langka untuk sekelas bisnis rumahan yang buat usaha ini. Selain dari rasa dan juga harganya yang terjangkau, peminatnya juga lumayan banyak, bahkan sampai diekspor keluar Sulawesi walaupun melalui orang per orang. Jadi ada kemungkinan besar untuk kami atau usaha ini berkembang lebih pesat lagi. Next. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Haryuti selaku pemilik usaha keripik singkong kembar, melalui wawancara yang kami lakukan, beliau mengungkapkan bahwa nama dari usahanya tersebut tercetus sendiri dari pelanggannya yang menamai usaha Ibu Haryuti, karena didasari Ibu Haryuti memiliki anak laki-laki yang kembar. Terus timbulnya ide memanfaatkan singkong untuk dibuat keripik singkong ini didasarkan saran dari keluarga, di mana UMKM keripik singkong kembar pada awal usaha memasarkan produk dalam kemasan kecil yang dititipkan ke toko-toko kecil sekitar lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, usaha ini semakin berkembang seiring dengan semakin luas pemasarannya dan peminatnya. Dengan kemasan yang lebih besar, keripik singkong milik Ibu Haryuti ini sendiri diproduksi di rumahnya sendiri. Awalnya hanya menyediakan satu varian rasa saja, akan tetapi seiring meningkatnya keinginan pelanggan, sekarang keripik singkong kembar memiliki 2 varian rasa. Akan tetapi, karena terkendalanya pengetahuan akan pemasaran modern saat ini, usaha keripik singkong kembar masih sangat kurang dikenal karena pemilik usaha tidak tahu cara memasarkan produknya melalui media sosial dan juga terkendala di masalah packaging atau tampilan kemasan yang kurang menarik. Next. Adapun aspek pasar dan pemasarannya, di mana keripik singkong ini meliputi permintaan, penawaran, serta harga dari suatu produk. Kemudian jumlah produksi keripik singkong yang dapat dihasilkan dalam satu kali produksi tergantung dari permintaan konsumen, di mana permintaan konsumen ini tergantung dari jumlah produksi keripik singkong ini tergantung dari permintaan konsumen. Dengan harga pasar yang ditawarkan masih tergolong murah karena belum didukung dengan alat produksi yang canggih, maka hasil yang dapat diproduksi pun masih sedikit. Sedangkan dari segi harga keripik singkong tergolong ke dalam harga yang dapat dijangkau semua kalangan karena harga yang ditawarkan tidak terlalu tinggi. Terus kemasan produk cemilan ini juga sudah menggunakan dan memanfaatkan teknologi serta ketahanan produk yang tidak dapat bertahan dalam jangka tahunan, melainkan hanya bertahan dalam hitungan minggu saja karena dikemas dan disegel dengan alat manual, yaitu masih dibakar menggunakan lilin, serta varian rasanya pun yang masih sedikit. Next. Adapun strategi pemasarannya, di mana program pemasaran yang diterapkan pada usaha keripik singkong ini guna mencapai tujuan meningkatkan penjualan dan permintaan, yaitu mulai melakukan promosi lewat sosial media, terus promosi dari mulut ke mulut, dan lebih menyebarluaskan hasil produksi keripik singkong keluar daerah, sehingga lebih banyak lagi orang yang mengenal produk rumahan ini dengan meningkatkan dan memperbarui semua alat produksi atau beralih dari memproduksikan secara manual ke produksi dengan memanfaatkan teknologi dan mesin yang canggih, serta memperbanyak varian rasa baru yang mungkin belum pernah dibuat sebelumnya. Next. Adapun aspek dan teknologi produk. Yang bagian A itu ada produk keripik singkong. Langkah-langkah dalam memproduksi keripik singkong ini, yang pertama, singkong dikupas dan kulitnya dicuci sampai bersih. Yang kedua, iris singkong dengan tipis menggunakan alat pengiris singkong khusus agar
ukurannya bisa diatur dengan pas, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Yang ketiga, campurkan sirih dan garam untuk bahan rendaman dengan menggunakan ember plastik. Yang keempat, masukkan singkong yang sudah diiris ke dalam air rendaman selama 5 menit. Setelah itu diangkat. Terus yang kelima, rendam kembali singkong di air bersih. Biarkan singkong selama beberapa waktu sampai airnya sedikit hilang. Terus yang keenam, gunakan minyak goreng yang banyak untuk menggoreng singkong dengan api sedang. Jika terlalu besar, singkong akan mudah gosong. Nah, setelah selesai, angkat dan tiriskan. Yang ketujuh, tumbuk cabai dan bawang, lalu tumis dengan menggunakan gula dan garam sesuai takaran. Tumis bumbu ini sampai tercium bau harum. Terus yang kedelapan, masukkan keripik ke dalam bumbu tumisan, lalu aduk sampai benar-benar merata. Dan yang terakhir, keripik dimasukkan ke dalam plastik kemasan dan siap untuk dipasarkan. Next. Adapun skala produksinya di sini pada tahap kapasitas produk, keripik singkong dapat dijual dalam sebanyak 180 bungkus per harinya. Terus di tahap harga penjualan itu dihargai Rp5.000 per bungkus. Terus perkiraan permintaan pasar itu sekitar 200 sampai 230 bungkus. Terus skala produksi yang tepat untuk memproduksi keripik singkong ini diperkirakan mencapai 250 bungkus. Next. Adapun alat dan perlengkapan dari produksi, di mana alat yang digunakan untuk memproduksi keripik singkong antara lain wajan berukuran besar, tungku kayu dan kompor, serokan, pisau, jolang baskom, rijen, pengiris, blender atau cobekan, di mana alat pengupasnya masih menggunakan pisau. Kemudian alat untuk membuat singkongnya menjadi keripik singkong yang tipis masih menggunakan alat parut manual, serta pengemasan dan alat penyegel pada kemasan pun masih menggunakan lilin. Next. Adapun perlengkapan tambahan seperti yang kita lihat pada contoh gambar di PPT ini, di mana perlengkapan tambahan yang digunakan dalam usaha keripik singkong ini yaitu alat tambahan untuk menggoreng keripik singkong yang sudah menggunakan listrik. Terus alat pemotong keripik singkongnya juga itu sudah menggunakan listrik. Terus alat sebagai perekat kemasan itu juga sudah menggunakan listrik. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh rekan saya Nur Anissa Putri. Kepadanya saya persilahkan. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Saya akan melanjutkan mengenai usaha yang kami analisis. Jadi di sini ada analisis lingkungan. Jadi usaha keripik singkong ini itu berada di Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Jadi tepatnya berada di Dusun Gerumbul 2. Jadi untuk analisis lingkungan pada usaha keripik singkong ini yang digunakan yaitu analisis internal dan juga eksternal, di mana analisis internal itu yang terdiri dari ketersediaan bahan baku, kemudian produk mudah diproduksi, dan juga produk mudah diserap pasar. Sedangkan untuk analisis eksternalnya itu antara lain minimnya modal usaha, kemudian peralatan yang digunakan masih sederhana, kemudian promosinya juga masih kurang, pengemasan produknya juga kurang menarik, sehingga masih perlu dikembangkan lagi. Nah, adapun aspek finansial dari usaha keripik singkong yang kami teliti, yang pertama itu ada biaya operasionalnya. Jadi biaya operasional yang dikeluarkan oleh keripik singkong kembar itu meliputi pembelian bahan baku, kemudian ada pembayaran PBB, NPWP, izin usaha, pembelian minyak, bumbu, kemudian kayu bakar, plastik, tali rapia, label, kemudian pembayaran air pump, terus listrik, transportasi, kemudian pajak kendaraan, tenaga kerja, kemudian pembelian sugu pengiris, kemudian ada pisau, blender, jolang baskom, kemudian ada rigen peniris, kemudian ada syair bumbu peniris, serokan, dan juga pemeliharaan tungku.
Nah, adapun total biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasional dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 168 juta. Nah, yang kedua itu ada benefit dan juga net benefit, di mana penerimaan atau benefit yang diterima oleh pengusaha keripik singkong kembar ini memberikan manfaat berupa tercapainya suatu keuntungan. Nah, penerimaan ini berasal dari hasil penjualan keripik singkong. Jadi total penerimaan atau benefit yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan 2024 yaitu sebesar 200 juta 550 ribu rupiah. Nah, sedangkan pendapatan atau net benefit itu merupakan hasil pengurangan dari penerimaan dengan biaya total produksi, di mana total benefit atau pendapatan yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan 2024 itu sebesar 270 juta 200 ribu rupiah dan bisa disebut sebagai keuntungan bersih. Yang ketiga itu ada NPV, kemudian net BC dan juga IRR, di mana seperti yang ditampilkan pada PPT, ini adalah data penjualan keripik singkong dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, di mana indikatornya itu ada NPV, kemudian ada net BC dan juga IRR, di mana nilainya itu ada 69.650.000 rupiah, kemudian ada 72,552 dan juga 60,46%. Di mana pada tahun 2018 penjualannya itu mencapai 20 juta, kemudian 2019 itu mencapai 14 juta, kemudian 2020 itu mencapai 12 juta 500 ribu rupiah, kemudian pada tahun 2021 itu mencapai 21 juta rupiah, dan pada tahun 2022 itu mencapai 25 juta. Nah, dapat diketahui bahwa nilai NPV pada keripik singkong kembar itu menunjukkan manfaat bersih yang diperoleh selama 8 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 12%, yaitu memperoleh nilai sebesar 69.650.000 rupiah. Dengan ini menunjukkan bahwa keripik singkong kembar itu layak untuk dijalankan. Berdasarkan kriteria NPV, nilai tersebut itu lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Untuk kriteria investasi net BC pada keripik singkong ini memperoleh nilai sebesar 72,552. Ini menunjukkan bahwa setiap satuan biaya yang dikeluarkan itu akan memperoleh manfaat sebesar 72,552 satuan. Dengan ini menunjukkan bahwa keripik singkong kembar layak untuk dijalankan karena nilai yang diperoleh itu lebih dari 1. Sedangkan untuk internal rate of return atau IRR itu tingkat pengembalian dari investasi yang ditanam pada keripik singkong kembar itu memperoleh nilai sebesar 60,46%. Maka usaha keripik singkong ini dapat dijalankan karena tingkat pengembaliannya lebih besar dari tingkat suku bunga yang ditentukan, yaitu sebesar 12%. Adapun payback dari periode atau PPA itu diartikan sebagai jangka waktu pengembalian modal yang diinvestasikan dari suatu usaha melalui keuntungan yang diperoleh. Nah, selanjutnya itu ada aspek resiko. Yang pertama ada masalah-masalah potensial. Jadi masalah-masalah yang dialami dalam mendirikan usaha itu adalah banyaknya produsen lain yang memproduksi jenis olahan makanan yang berjenis sama. Namun demikian, kami berusaha memproduksi olahan makanan yang berkualitas dan bergizi. Masalah yang dialami oleh beberapa usaha yaitu masalah mengenai keuangan. Oleh karena itu, kami berusaha mengatur semua aspek keuangan kami. Yang kedua ada risiko dan juga hambatan. Risiko yang dihadapi adalah berupa ancaman terhadap kelangsungan jumlah pelanggan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya toko-toko yang menjual makanan yang lebih murah, adanya manajemen pengelolaan yang kurang rapi, kemudian terdapatnya cacat pada barang yang akan didistribusikan, kemudian tempat yang kurang strategis, respon dari masyarakat yang kurang baik, dan banyak hal lainnya lagi. Kemudian ada tindakan alternatif. Jadi yang pertama, kami akan membuat buku besar, kemudian jurnal kas masuk dan kas keluar, kartu persediaan, dan kita akan merancang sistem akuntansi yang baik. Kemudian yang kedua, kami akan mengikat kerjasama dengan yang baik dengan beberapa toko makanan. Selanjutnya, kami akan membuat ciri khas tertentu pada produk kami dari segi papan petunjuk lokasi, furniture yang digunakan, dan juga leaflet promosi.
Selanjutnya ada kekuatan, kelemahan, dan juga peluang. Di mana yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi harga keripik singkong ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Nah, kualitas dari keripik singkong ini juga sangat terjamin karena dalam proses pembuatannya itu diutamakan untuk kebersihan dan juga untuk kesehatan. Dan keripik singkong ini mempunyai berbagai varian rasa yang enak. Selanjutnya pada aspek weakness atau kelemahan. Jadi bahan baku keripik singkongnya itu mudah rusak. Kemudian keripik singkongnya juga itu akan mudah rusak jika penyimpanan yang dilakukan sembarangan atau ditumpuk. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang, di mana pada usaha keripik singkong ini kondisi masyarakatnya yang semakin konsumtif sehingga mempermudah kami untuk memasarkan produk. Kemudian permintaan pasar yang semakin meningkat. Nah, pada aspek manajemen dan juga SDM pada usaha keripik singkong ini. Jadi, bisnis ini dimiliki dan juga dikelola langsung oleh pemilik modal, di mana dalam menjalankan usahanya ini terdapat 4 karyawan yang membantu memproduksinya. Jadi, 2 karyawan itu ditempatkan pada bagian pengupasan singkong sampai dengan penggorengannya. Kemudian yang 2 lagi itu pada bagian memberikan perisa makanan sampai pada packingannya. Jadi untuk dapat bekerja secara profesional dan mendapatkan hasil yang optimal, maka masing-masing jabatan itu membutuhkan spesifikasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Di mana juga itu akan diadakan proses pelatihan bagi sumber daya yang masing-masing telah dibagi sesuai dengan keahliannya. Jadi adapun kebutuhan tenaga kerja serta gajinya yang ditawarkan seperti pada tampilan PPT, di mana penempatan kerja di bagian pengupasan itu dengan pendidikan SMP itu mempunyai 2 karyawan dengan gaji per bulan sebesar Rp500.000 dan gaji per tahunnya itu sebesar Rp6 juta. Nah, untuk penempatan kerja di bagian packingan atau pengemasan itu dengan pendidikan SMP kemudian mempunyai 2 karyawan dengan gaji yang sama. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang saya bisa sampaikan terkait usaha yang kami teliti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada ketua tim saya. Terima kasih. Baik, teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari tim 6. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurashana Perdam selaku anggota dari tim 14 yang akan mempresentasikan hasil dari API kami, yaitu ide usaha baru yang dimana yang ide usaha baru kami itu pangsi chili oil atau wonton. Itu ada abstraknya. Pangsi chili oil ini atau yang biasa dikenal dengan wonton yang merupakan makanan khas Tiongkok. Pangsi chili oil sejenis dengan dumpling yang berisi ayam, cincang, dan irisan daun bawang yang dibungkus dengan lembaran kulit pangsit. Pangsit chili oil ini juga dapat disajikan dengan kuah atau tanpa kuah, serta bisa digoreng atau direbus. Next. Adapun latar belakangnya itu dari hasil diskusi kami memutuskan untuk membuat ide usaha baru yaitu pangsit chili oil. Dengan alasan kami juga mengambil ide usaha baru dengan tujuan sebagai awal pembelajaran kami ke depannya. Nah, di era modern ini mulai banyak pesaing bisnis dalam berbagai bidang mulai dari usaha kecil hingga usaha besar. Nah, salah satu usahanya itu contohnya itu kayak usaha makanan yang yang kami ide usaha baru kami. Namun dengan harga yang relatif murah, namun dengan kualitas yang terjamin. Next. Selanjutnya ada position produk, yaitu segmen pasar yang ditujukan kepada semua masyarakat, baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan menjadikan produk ini dapat dinikmati secara luas dalam setiap aspek masyarakat. Next.
Adapun alur proses produknya itu yang pertama, bahan-bahannya itu yang terdiri dari dada ayam, bawang putih, bawang merah, bawang goreng, minyak wijen, saus tiram, merica, penyedap rasa, daun bawang, tepung tapioka, kulit pangsit, putih telur. Next. Adapun cara pembuatannya yaitu giling dada ayam dengan chopper, campurkan gilingan dada ayam dengan bawang putih halus dan bawang merah goreng. Campurkan minyak wijen, saus tiram, merica, garam, dan penyedap ke dalam adonan, aduk hingga merata, masukkan daun bawang, tepung tapioka, dan putih telur. Aduk kembali hingga merata dan adonan pun siap untuk dibungkus dengan atau dibalutkan dengan pangsit. Lalu setelah itu, rebus pangsit selama 15 sampai 20 menit. Adapun cara pembuatan chili oil atau kuahnya itu dengan cara yang pertama itu panaskan minyak, masukkan bawang putih dan bawang merah halus dalam minyak panas. Lalu tumis hingga kecoklatan dengan api yang kecil. Selanjutnya itu siapkan di wadah cabai kering dan cabai halus. Campurkan bawang putih dan bawang merah yang sudah ditumis ke dalam wadah yang berisi cabai kering tadi. Next. Adapun penawarannya itu penawaran yang ditawarkan di sini mereka tidak terlalu menyukai rasa pedas. Jika mereka yang tidak terlalu menyukai rasa pedas, mereka bisa memilih level yang lebih rendah yang mereka mau. Begitupun sebaliknya bagi mereka yang menyukai makanan yang pedas bisa di level yang tinggi. Adapun harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya bila dilihat dari harga. Nah, harga yang kami tawarkan di sini sesuai dengan sasaran yaitu para pelajar dan mahasiswa. Dan tidak hanya berfokuskan mengambil keuntungan, harga yang kami berikan juga sangat terjangkau yaitu mulai dari 15.000 sampai 20.000. Next. Yang berikutnya itu ada program pemasaran. Nah, sebagai langkah awal saya melakukan promosi dari mulut ke mulut atau melalui teman yang menyukai makanan pedas. Langkah selanjutnya itu dengan memanfaatkan media online untuk memperluas jaringan pemasaran serta menarik minat pengunjung dengan membuat tampilan serta fitur-fitur yang menarik seperti pamflet untuk promosi di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Sebelum kami turun ke lapangan, kami memasarkannya di rumah atau di halaman rumah dulu. Setelah kami rasa cukup bisa membuka outlet di pinggir jalan agar masyarakat yang lewat bisa langsung singgah di outlet kami dan mencoba pangsit chili oil yang kami pasarkan. Next. Adapun perkiraan penjualannya itu perkiraan penjualan ini kami targetkan 10 pieces yang terjual dengan harga 20.000 untuk kembali modal. Yang dimana modal awal kami itu sebesar 200.000. Jika dengan harga 15.000 kami jualnya, kami bisa menargetkannya 14 pieces. Harga yang kami tawarkan di sini sangat sesuai dengan sasaran yaitu para pelajar dan mahasiswa. Adapun bagian A-nya itu apakah pernah melakukan studi pendahuluan terhadap produk yang kami buat? Ya, kami telah melakukan studi terlebih dahulu karena pangsit atau wonton merupakan makanan tradisional khas Tiongkok yang saat ini sedang populer di Indonesia. Sekian dari saya. Selanjutnya disambung oleh teman saya. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi dari tim saya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu bagian B, bagaimana skala penyewaannya. Skala produksi yang digunakan yaitu kita membuat produk yang dijual ketika ada yang memesan sehingga makanan yang dijual kepada konsumen masih fresh dan lebih enak.
Tapi dalam per hari kita menargetkan untuk membuat pangsit chili oil sebanyak 30 pieces per hari. Adapun bagaimana proses produksinya, yaitu proses pembuatan wonton atau pangsit chili oil, giling dada ayam menggunakan chopper, campurkan gilingan ayam dengan bawang putih halus dan bawang merah goreng, campurkan minyak wijen, saus tiram, merica, garam dan penyedap ke dalam adonan, aduk hingga rata. Masukkan daun bawang, tepung tapioka dan putih telur, aduk kembali sampai rata. Ambil adonan wonton sedikit demi sedikit, dibungkus dengan kulit pangsit, direbus dengan kulit pangsit, kemudian wonton direbus selama 15-20 menit. Sedangkan cara membuat chili oil yaitu panaskan minyak, masukkan bawang putih dan bawang merah halus ke dalam minyak panas, tumis hingga coklat keemasan dan dengan api kecil. Siapkan tempat untuk cabai kering kasar dan bubuk cabai halus. Campurkan bawang putih dan bawang merah yang sudah ditumis ke dalam wadah berisi cabai kering, tambahkan penyedap dan gula. Bagian D, apakah alat produksi dan perlengkapan sudah tepat dalam pemilihan? Alat produksi yang digunakan masih tergolong lengkap dan bahan-bahan yang digunakan sudah menggunakan bahan-bahan yang terpilih dan premium. Karena kepuasan pelanggan sangat diperhatikan dalam usaha kami. Terlebih kami berkecimpung pada usaha kuliner yang kepuasan pelanggan merupakan hal yang harus dijaga. Kemudian, apakah perlu perlengkapan? Menurut kami untuk alat sekarang sudah sangat memadai. Karena kami masih memproduksi secara kecil-kecilan dengan jumlah pesanan yang kami batasi. Akan tetapi jika kita mulai berjualan di pinggir jalan atau di outlet, kami harus menambah perlengkapan. Terus bagaimana dengan analisis lingkungan yang digunakan? Pemilihan lokasi yang kami pilih untuk membuka usaha pangsit chili oil ini sudah sangat strategis. Karena masih kurangnya orang yang membuka usaha yang serupa, sedangkan peminatnya bisa dikatakan banyak. Kemudian ada aspek finansial. Aspek finansial atau keuangan adalah aspek yang berhubungan dengan situasi keuangan suatu usaha dari sisi investasi pertama dan jumlah keuntungan yang akan didapatkan berasal dari penjualan barang maupun jasa. Umar 2009. Aspek keuangan memiliki sifat kuantitatif yang digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan dana yang nantinya digunakan untuk berjalannya usaha tersebut. Kemudian ada aspek resiko. Sensitivitas terhadap resiko pasar dilakukan untuk menilai seberapa besar resiko pasar yang dihadapi perusahaan. Penilaian ini dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipandang lebih mudah bila dilakukan dalam penelitian karena dapat dihitung berdasarkan komponen-komponen dalam laporan keuangan. Kemudian ada bagaimana tata letak fasilitas produksi. Bahan baku daging ayam, proses pencucian daging, proses pencampuran bahan pangsit, membungkus adonan dengan kulit pangsit, mengukus atau merebus pangsit, menggoreng atau menuangkan kuah pada pangsit yang sudah dikukus, proses pencampuran pangsit dengan chili oil, kemudian siap disajikan dan dipasarkan. Kemudian bagaimana pemilihan lokasi dan site produksi yang dilakukan. Kami menawarkan produk kami kepada masyarakat luas termasuk anak-anak, mahasiswa maupun orang dewasa karena pangsit chili oil adalah makanan yang sangat digemari oleh setiap usia. Kemudian suatu usaha dapat dikatakan layak dari aspek manajemen dan sumber daya manusia apabila usaha tersebut telah menjalankan fungsi manajemen yang menjadikan usaha tersebut lebih efektif dan efisien. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dan sumber daya manusia sangat penting untuk dianalisis karena dalam sebuah organisasi, masing-masing departemen memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, sehingga dibutuhkan suatu komando yang jelas dan tegas. Suatu organisasi dapat diibaratkan seperti tubuh karena semua bagian dan semua pihak memiliki keterkaitan satu sama lain. Analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Job analisis, yaitu menganalisis jabatan yang diperlukan untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu. Yang kedua ada job specification, yaitu menentukan persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan. Yang ketiga itu ada mendesain struktur organisasi, yaitu menyusun struktur organisasi yang menggambarkan jenjang manajemen, kedudukan jabatan, dan struktur pertanggungjawaban.
Yang keempat itu ada job description, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu. Yang kelima ada mendesain sistem kompensasi, yaitu menguraikan struktur penggajian secara lengkap untuk semua jabatan dalam pekerjaan berdasarkan garis struktural dan fungsional. Yang keenam itu ada sistem pengembangan karyawan, yaitu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, produktivitas, dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.